Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Nurdiansyah Putra, kelas 3 d 4 Elektronika A, NERP 03. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-5 untuk proyek microcontroller lanjut, yang mana tentang komunikasi SPI. Nah, sebelum itu, di sini saya menggunakan dua buah microcontroller, yang mana Arduino Nano di sini sebagai masternya, dan Arduino Mega sebagai slave. Nah, kemudian untuk konfigurasi uh, komponen untuk inputnya di sini saya menggunakan push button sebagai input pertama, kemudian ada sensor jarak ya, sensor infrared untuk input kedua, dan input ketiganya saya menggunakan potentiometer. Yang mana ketiga sensor ini itu terhubung dengan master, dan nanti master akan mengirimkan ketiga data dari sensor ini ke slave, dan slave akan menampilkan ketiga data dari sensor tersebut. Kemudian slave akan memberikan feedback atau umpan balik berupa berupa sebuah string ya, atau berupa sebuah karakter OK, dan ditampilkan oleh si master seperti itu. Nah, untuk programnya sendiri, untuk yang master di sini, terlebih dahulu kita definisikan ya, untuk menemukan atau mencari sebuah, menentukan pin, yang mana pin tersebut yang merupakan pin dari komunikasi SPI, yaitu SS, ECK, MOSI, MISO. Nah, ini berada pada port B, B2, B5, B3, dan B4 ya, untuk di Arduino Nano. Kemudian pin-pin tersebut itu kita deklarasikan ya ke SPI-nya, yang mana untuk master yang digunakan yaitu MOSI, SCK, dan SS. Jadi untuk MOSI atau di DDB3 itu diberi logika 1, kemudian SCK di port B5 itu diberi logika 1, kemudian untuk yang SS yang berada di port B2 itu juga diberi logika 1 ya. Ini untuk konfigurasi master. Nah, kemudian di sini untuk register SPCR. Nah, SPE di sini merupakan untuk mengenablekan komunikasi SPI-nya. Jadi SPI1 ini merupakan bit untuk mengenablekan komunikasi SPI. Jadi jika diberi 1, maka SPI akan bekerja gitu ya. Kemudian karena ini merupakan master milik Arduino Nano di sini, maka di sini bit master diberi logika 1. Kemudian SPR0-nya di sini ini untuk pembangkit clock-nya ya, karena SPI ini kan sinkronus, jadi clock-nya itu dibangkitkan oleh master, dan akan clock-nya itu di-generate oleh master, dan clock itu dimanfaatkan oleh si master sendiri dan oleh si slave. Jadi dengan satu buah clock itu. Nah, kemudian di sini untuk fungsi pengiriman dan penerimaan data seperti ini ya. Jadi untuk fungsi SPI transceiver, jadi dapat transmitter dan juga receiver gitu ya. Di mana ketika terdapat sebuah data di sini yang bertipe unsigned char, jadi data di sini dimasukkan ke dalam kurung, dan data tersebut akan disimpan ke register SPDR ya. Jadi data yang akan kita kirim itu berada di dalam kurung ini, kemudian akan disimpan ke register SPDR, dan ketika flagnya sudah sama dengan 0 yang berada di register SPSR, maka data tersebut akan dikirimkan gitu ya. Dan fungsi ini juga dapat menerima sebuah data dari slave, yang mana ketika terdapat sebuah variabel di depan SPI transceiver ini, maka variabel tersebut akan menampung data dari slave. Contohnya seperti di bawah ya, sebentar lagi ya. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel head, OK, dan tile. Kemudian di sini pada fetch ya, atau di inline-nya saya inisialisasikan ini, yang inisialisasi dari SPI masternya. Kemudian saya menggunakan baud rate sebesar 11.500 ya, jadi 115.200. Kemudian di sini yang mana push button, kemudian jarak ini. Push button ini merupakan sensor dari push button, kemudian jarak merupakan sensor dari infrared, dan pot di sini dari potensio ya, di sini ya. Nah, ini kemudian akan ditampilkan ke serialnya master terlebih dahulu, akan ditampilkan pada serial master. Kemudian data tersebut dikirim ya secara SPI ya, di sini ya, akan dikirim secara SPI sehingga akan diterima oleh si slave, dan slave
slave itu akan merespon ya di sini ya. Jadi slave di sini akan merespon ketika data sudah diterima, maka slave itu akan mengirimkan ini ya, karakter OK ya di sini ya. Dengan pembukaan atau head add dan penutupan dengan bintang gitu ya. Jadi lebih jelasnya saya langsung upload saja di sini. Untuk yang master saya upload terlebih dahulu. Saya menggunakan Arduino Nano dengan on di COM 4 ya. Kemudian untuk yang slave saya gunakan Arduino Mega di COM 3. Bisa upload. Nah ini ya, jadi ketika saya buka si master terlebih dahulu, dia akan memiliki data seperti ini ya. Jadi satu di awal ini merupakan push button, jadi aktif high ya. Ketika tidak ditekan dia akan bernilai 1, ketika ditekan dia bernilai 0 ya di sini ya. Ini akan bernilai 0. Kemudian untuk yang input kedua ini merupakan dari infrared ya, aktif high juga di sini. Ketika ada halangan atau benda di depannya maka dia akan aktif 0, aktif high ya, akan bernilai 0 jika ada benda. Kemudian yang terakhir ini merupakan data dari potensiometer ya. Dan yang masih kotak-kotak ini merupakan feedback dari slave nantinya. Ketika slave di sini saya buka, nah itu ya. Jadi data yang ada di master itu akan dikirimkan ke slave, dan slave di sini akan memfeedbackkan kata OK dan ditampilkan ke serialnya si master. Jadi COM 4 ini merupakan serial si master punya Arduino Nano, dan COM 3 merupakan serial dari si slave. Nah, sebentar lagi di sini ketika ini ya, jadi apa namanya, data di sini ini kan milik si master. Yang pertama inputnya, jika inputnya saya tekan, nah maka di sini juga ikut berubah ya di slave ya. Nah, itu ya. Ketika juga masternya apa namanya, masternya ini ada infrared atau ada halangan di sensor infrarednya, maka dia akan berubah 0 juga di sini ya. Itu ya, akan terbaca 0. Dan juga demikian juga dengan yang potentiometer ya. Nilainya juga akan ikut berubah di sini. Nah, OK di sini itu merupakan feedback ya, feedback dari slave, yang mana feedback itu muncul ketika data itu diterima oleh si slave. Data ketiga sensor tersebut diterima oleh slave ya. Jadi di sini ya, kata OK itu ini sih ya. Jadi ketika apa namanya, SPI itu mengirimkan ketika si master itu mengirimkan ini data add, kemudian datanya push button, kemudian data pagar, kemudian data jarak, kemudian data pagar lagi, kemudian data potentiometer. Dan di sini juga menyimpan ya. Jadi menyimpan, selain mengirim juga menyimpan ya. Jadi contoh di sini, ketika SPI itu mengirimkan sebuah data add untuk feedback OK seperti ini, dia tuh juga menyimpan data dari input bit push button. Nah, demikian juga ketika si slave itu mengirimkan feedback merupakan karakter O, dia juga akan menyimpan karakter between-nya. Karakter between ini merupakan karakter yang pagar ini dari si master. Ya, jadi gitu ya. Jadi selain dia dapat mengirimkan, dia juga dapat menyimpan, dapat menerima gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil dari praktikum ke-5 tentang SPI dengan feedback ya, dengan feedback. Jadi selain si master dapat mengirimkan sebuah data ke slave seperti ini ya, dia si slave juga mengirimkan sebuah feedback ya, yang mana feedback itu merupakan karakter OK di sini ya, yang menandakan bahwa si slave itu sudah menerima ketiga input tersebut, ketiga data dari input master tersebut dengan baik, dengan diterima oleh baik oleh si slave, seperti itu ya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.